Berita penangkapan kembali aktor Amarzoni AZ atas dugaan narkotika dengan cepat menjadi konsumsi publik. Namun tuduhan kali ini jauh lebih berat. AZ dituduh mengendalikan jaringan peredaran sabu dari dalam lembaga pemasyarakatan. Opini publik segera terbentuk, menghakiminya sebagai residivis yang tidak jerah. Namun, di balik layar, sebuah investigasi internal dimulai oleh seorang perwira, Kompol Maya Larasati, yang ditugaskan langsung oleh pimpinan untuk menangani berkas sensitif ini di tengah malam. Kejanggalan pertama dan paling fundamental segera ditemukan. Berdasarkan dokumen resmi, kronologi kejadian yang menyebut AZ mengatur transaksi melalui pesan singkat tercatat pada tanggal-tanggal di mana ia, menurut catatan lapas sendiri, sedang ditempatkan di sel isolasi ketat karena pelanggaran disiplin. Dalam kondisi terisolasi total, mustahil baginya untuk berkomunikasi dengan siapapun, apalagi mengendalikan jaringan narkotika yang kompleks. Kejanggalan fatal ini menjadi titik awal kecurigaan bahwa kasus ini bukanlah seperti yang terlihat di permukaan, melainkan sebuah kasus pesanan yang sengaja direkayasa untuk menargetkan Amarzoni. Perintah dari atas agar kasus ini diperiksa ulang, namun jangan terlalu banyak bicara ke media, semakin memperkuat dugaan adanya agenda tersembunyi. Investigasi lapangan yang dilakukan Kompol Maya di Rutan Salemba menemui tembok birokrasi yang kaku. Pihak keamanan rutan bersikeras bahwa semua bukti sudah lengkap dan kasus telah ditangani. Namun, sebuah terobosan kecil datang dari sumber yang tak terduga. Seorang sipir tua yang telah lama bertugas mendekati Kompol Maya secara diam-diam. Ia memberikan kesaksian penting yang tidak tercatat dalam berita acara pemeriksaan atau BAP resmi. Menurut sipir tersebut, Amarzoni selama di sel dikenal tenang dan jarang berinteraksi. Keanehan justru terletak pada barang titipan untuk AZ. Setiap kali ada kiriman barang titipan buat Amar, yang ambil bukan dia, bisik sipir itu. Ada napi lain yang ngaku suruhan, namanya Reno. Nama Reno ini sama sekali tidak muncul dalam berkas penyidikan resmi. Lebih mengkhawatirkan lagi, sipir tersebut mengaku ketika ia mencoba melaporkan keanehan ini, ia justru dibungkam. Waktu saya lapor, malah diminta diam. Katanya jangan ikut campur urusan atas, lanjutnya. Kesaksian ini adalah konfirmasi pertama bahwa ada sebuah mekanisme internal yang sengaja membelokkan fakta dan melindungi sosok misterius bernama Reno. Berbekal nama tersebut, Kompol Maya berhasil menemui Reno di dalam rutan. Sosoknya jauh dari bayangan seorang operator lapangan yang tegang. Reno tampil tenang, santai, dan terlalu percaya diri untuk ukuran seorang narapidana kasus narkoba. Saat dikonfrontasi, ia tidak menyangkal kedekatannya dengan Amarzoni. "Iya, dulu saya asistennya," jawabnya ringan. Ia mengklaim bahwa setelah AZ dipenjara, ia hanya membantu mengurus beberapa hal, termasuk mengambil titipan makanan atau barang dari teman-teman lain untuk AZ. Ketika ditanya mengenai namanya yang muncul dalam penyelidikan, Reno hanya mengangkat bahu dan menyebut bahwa di sini banyak permainan. Ia bahkan secara tersirat memvalidasi adanya hierarki kekuasaan di dalam lapas. "Siapa yang punya uang, dia yang berkuasa," ujarnya. Namun ia dengan cerdik memposisikan Amarzoni sebagai pihak yang lemah, menyebut AZ jarang keluar sel dan banyak yang gak suka sama dia. Puncaknya, Reno memberikan peringatan samar yang penuh makna kepada Kompol Maya. "Bu, hati-hati. Kasus ini bukan cuma soal tahanan. Ada orang besar yang main di belakang." Merasa penyelidikan di Salemba menemui jalan buntu dan Reno jelas menyembunyikan sesuatu, Kompol Maya mengambil langkah drastis untuk menemui saksi mahkota, Amarzoni sendiri yang telah dipindahkan ke lapas super maximum security di Nusa Kambangan. Dalam pertemuan singkat yang diawasi ketat, AZ yang tampak lebih tua dan sayu memberikan kesaksian yang mengguncang. "Saya bukan bandar, bukan pengedar, saya dijebak," tegasnya. Ia menuding langsung orang yang dulu ia anggap sahabat, Reno, sebagai dalang utama. "Dia tahu semua kebiasaan saya, tahu kapan saya dikurung. Dia yang atur semuanya," ujar AZ. Menurutnya, Reno tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan oknum aparat untuk menggunakan namanya dalam transaksi. "Waktu uangnya ditelusuri, semua diarahkan ke saya. Padahal saya nggak tahu apa-apa," lanjutnya.
Sebelum waktu kunjungan habis, Amarzoni memberikan satu petunjuk vital yang menjadi kunci pembuka kotak Pandora. Tolong cek rekening keluarga saya. Ada transferan aneh dari orang yang saya nggak kenal. Yang kemudian ia klarifikasi sebagai teman Reno. Petunjuk dari Amarzoni segera ditindaklanjuti. Kompol Maya secara diam-diam meminta penelusuran intelijen keuangan terhadap rekening keluarga AZ dalam 6 bulan terakhir. Hasilnya mengkonfirmasi skenario penjebakan tersebut. Ditemukan satu transaksi mencurigakan senilai 300 juta rupiah yang masuk ke rekening istri Amarzoni. Nama pengirimnya tidak lain adalah Reno Prasetyo. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa hari setelah dana itu masuk, uang tersebut langsung ditarik tunai dalam jumlah besar, sebuah pola klasik untuk menghilangkan jejak dan memutus rantai aliran dana. Temuan ini sangat signifikan. Aliran dana ini diduga kuat bukanlah bayaran atas narkoba, melainkan bagian dari skenario untuk menciptakan bukti. Dengan mentransfer uang ke keluarga AZ, jaringan tersebut sengaja menciptakan jejak transaksi palsu agar seolah-olah Amarzoni menerima hasil penjualan narkotika, padahal kenyataannya ia dan keluarganya adalah korban yang rekeningnya dimanfaatkan untuk skema pencucian uang sekaligus penjebakan. Temuan aliran dana 300 juta rupiah dari Reno ke keluarga Amarzoni sudah cukup mengejutkan. Namun laporan tambahan dari intelijen keuangan mengungkap fakta yang jauh lebih mengguncang dan berbahaya. Laporan itu menunjukkan adanya transaksi serupa yang mengalir dari sumber yang terkait dengan Reno. Namun kali ini masuk ke rekening pribadi seorang penyidik senior di unit narkoba. Ironisnya, penyidik tersebut adalah Kompol Dani, salah satu petugas yang seharusnya menangani kasus ini. Fakta ini mengubah total peta investigasi. Kasus ini bukan lagi sekadar penjebakan yang dilakukan oleh sesama narapidana. Ini adalah sebuah konspirasi terstruktur yang melibatkan oknum penegak hukum di level penyidik. Kompol Dani diduga kuat menerima suap untuk mengamankan kasus, mengarahkan semua bukti palsu agar tertuju pada Amarzoni dan menutup penyelidikan terhadap Reno. Ini menjelaskan mengapa berkas kasus Amarzoni tampak terlangu rapi dan mengapa sipir di Salemba diperintahkan untuk jangan ikut campur urusan atas. Dengan bukti keuangan di tangan, Kompol Maya mengkonfrontasi Kompol Dani secara langsung. Reaksi Dani mengkonfirmasi segalanya. Senyumnya lenyap dan ia segera mengeluarkan ancaman terselubung. Kamu gak tahu permainan di atas, Maya. Ini semua perintah. Ada yang lebih tinggi yang atur. Kalau kamu cerdas, berhenti sekarang. Ujarnya dengan nada dingin. Peringatan itu bukan gertakan sambal. Malam itu juga, Kompol Maya mengalami intimidasi fisik. Saat mengemudi sendirian, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor mengikutinya, bermanuver berbahaya dan nyaris menabrakkan kendaraannya hingga keluar jalan. Ancaman berlanjut melalui pesan singkat dari nomor tak dikenal yang berbunyi, "Berhenti sebelum kamu menyesal." Jaringan ini jelas panik dan kini mengalihkan targetnya dari Amarzoni ke penyidik yang mengancam akan membongkar operasi mereka. Tekanan juga datang dari dalam, di mana Direktur Narkoba kembali memerintahkan Maya untuk menghentikan penyelidikan dengan ancaman bahwa ia yang akan terseret. Menyadari bahwa jalur investigasi internal telah sepenuhnya diblokir dan dikompromikan oleh atasannya sendiri dan Kompol Dani, Kompol Maya mengambil langkah berisiko tinggi. Ia memutuskan untuk membawa bukti ini keluar dari institusi. Secara rahasia, ia bertemu dengan pengacara Hotman Paris yang sebelumnya telah menyuarakan kejanggalan kasus AZ. Dalam pertemuan itu, Maya menyerahkan data inti, temuan transaksi janggal, nama Reno, dan dugaan keterlibatan Kompol Dani. Hotman Paris segera bergerak. Begitu ia mulai berbicara di media, mengisyaratkan adanya dalang dan jebakan, jaringan tersebut langsung merespons dengan brutal. Reno, saksi kunci yang masih di rutan Salemba, mendadak dipindahkan malam itu juga. Catatan pemindahannya dihapus dari sistem, membuatnya hilang secara administratif. Pada saat yang sama, seorang polwan muda bernama Rani yang membantu Maya menemukan bukti tambahan, mendadak izin sakit dan nomornya tidak bisa dihubungi. Ia diduga kuat telah diamankan atau diintimidasi oleh jaringan Dani. Jaringan Kompol Dani tidak hanya menghilangkan saksi. Mereka juga bergerak untuk menjebak Kompol Maya. Rani, sebelum menghilang, sempat memberi informasi bahwa ia melihat Dani memindahkan tumpukan uang tunai dan paket sabu ke ruang barang bukti yang tidak terpakai.
sebuah ruangan yang sering diakses Maya. Ini adalah persiapan untuk menuduh Maya mencuri atau menanam barang bukti. Puncaknya, Maya menemukan sebuah amplop di mejanya. Di dalamnya ada foto hasil pengintaian yang menunjukkan pertemuannya dengan Hotman Paris di kafe. Di bawah foto itu, tertulis ancaman tinta merah. Berhenti, atau kamu akan menyusul Rani. Ini adalah pesan jelas bahwa Maya kini dianggap musuh nomor 1. Jaringan itu berusaha memotong semua dukungannya dan sedang mempersiapkan skenario untuk menangkapnya atas tuduhan pelanggaran prosedur, membocorkan rahasia, atau bahkan rekayasa kasus narkoba baru yang diarahkan padanya. Perang mencapai puncaknya. Hotman Paris mengabarkan bahwa ia mendapat info valid. Surat perintah penangkapan telah disiapkan atas nama Kompol Maya Larasati dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang. Jaringan itu bergerak untuk melumpuhkannya secara resmi. Namun, sebelum tim penangkap, yang diduga dipimpin Dani, bergerak, Maya berhasil mendapatkan bukti final. Salinan rekaman CCTV dari ruang kontrol yang memperlihatkan dengan jelas Kompol Dani dan anak buahnya memasuki ruang barang bukti malam sebelumnya, membawa kardus yang diduga berisi uang dan sabu untuk menjebaknya. Dengan waktu yang sempit, Maya berhasil meloloskan diri dari kantornya beberapa saat sebelum tim penangkap tiba. Ia mengirimkan rekaman CCTV vital itu ke Hotman Paris. Dengan bukti tak terbantahkan, jejak uang ke Dani dan rekaman CCTV, Hotman Paris meledakkan berita ini ke publik. Kebocoran data yang terkendali ini memaksa pimpinan tertinggi Polri turun tangan, melampaui Direktur Narkoba dan Jaringan Kompol Dani. Investigasi besar-besaran dari tim independen Mabes Polri akhirnya membongkar seluruh konspirasi, membersihkan nama Amarzoni, dan menyeret Reno, Kompol Dani serta oknum lapas lainnya ke proses hukum.